Saya mau dengar, saya mau lihat janji mereka, bukan janji doang. Alhamdulillah, kemarin aliansi masa aksi yang dipimpin oleh Mas Botok dari Pati sesuai dengan harapan mereka. Persiapan mereka jauh-jauh hari akhirnya membuahkan hasil. Mereka mempunyai dua tuntutan untuk DPR MPR. Yang pertama, sahkan undang-undang perampasan aset koruptor dan hukum mati para koruptor. Dan itu disetujui oleh DPR. Paling lambat akan ditandatangani tanggal 15 Desember tahun 2026. Setelah itu, selesai. Saya juga sebagai mahasiswa dulu, aktivis juga dari PMI. Ada konsepnya kalau demo itu. Ketika apa? Ketika kita mau audiensi ditolak, baru demo. Kalau kita audiensinya diterima, berdiskusi di dalam ruangan, ya, lalu tuntutan-tuntutan kita disetujui, ya langsung pulang, karena itu tujuannya. Tapi apa yang terjadi sekarang, setelah Mas Botok dan kawan-kawan keluar jam 13.00 dari gedung DPR, lalu pulang ke Pati, kok masih ada para pendemo susulan dari mahasiswa, dari para pelajar STM, cok. Kemudian warga Jakarta. Nah ini ada apa? Padahal tuntutan mereka sudah disetujui. Ada apa ini? Bahkan Mas Botok dan warga Pati diancam oleh para ojol di Jakarta agar tidak kembali lagi ke Jakarta tanggal 15 tahun depan lagi, ya. Ini ada orang-orang yang mengatakan bahwa ada penumpang gelap ini, ya. Tapi walau alam. Tapi dilihat dari polanya ini, saya yakin 90% ada penumpang gelap. Saya tahu itu. Ini semakin seru saja. Kita lihat dulu lah. Dan setelah mereka keluar sekitar pukul 13.00 dari gedung DPR MPR, masa aliansi dari Pati ini pulang ke kampung halaman karena sudah deal, yakni bahwa paling lambat 15 Desember undang-undang perampasan aset akan ditandatangani oleh DPR RI, hitam di atas putih. Tetapi tidak lama setelah rombongan dari masyarakat Pati ini pulang meninggalkan komplek gedung DPR, aksi unjuk rasa lanjutan kemudian berlanjut yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan juga kelompok masyarakat yang lain. Bahkan kemudian semakin sore berdatangan lagi masyarakat termasuk anak-anak STM. Sampai detik ini saya ambil video ini, saya cek pukul 20.00 malam ini kondisi di Jakarta di kawasan gedung DPR RI terjadi chaos. Bentrok antara demonstran, antara massa yang campur baur ini dengan aparat kepolisian pun tidak terhindarkan. Polisi pun kemudian membubarkan mereka dengan tembakan gas air mata. Saya kira warga masyarakat Jakarta harus hati-hati karena kalau kita amati videonya, ini chaos seperti yang dikondisikan seperti yang terjadi pada Agustus 2025 yang lalu. Ini tidak sehat. Masyarakat sudah semakin brutal, merusak sejumlah fasilitas umum, bahkan ada kantor polisi, pos polisi di Selipi juga dirusak. Ini tentu di luar skenario dan di luar agenda aksi massa yang sebenarnya terjadi, sebagaimana MPP Pati sudah merancang jauh-jauh hari. Ini yang kita khawatirkan. Oh, nama saya Umar Giting dari Borobudur. Secara swadaya datang ke Jakarta memenuhi panggilan Mas Botok dan kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasi perampasan aset, undang-undang perampasan aset sama hukum mati koruptor, ya. Intinya seperti itu. Dan saya terpanggil sama rekan-rekan ojol yang lain tergerak bahwasanya untuk mengamankan Mas Botok Pati, apapun yang terjadi semampu dan sebisa kita. Intinya untuk mengamankan Mas Botok dari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk dari kita untuk berupaya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk chaos dari hukum manapun. Intinya kami tidak menginginkan itu semua, ya. Kami intinya datang ke Jakarta, datang ke gedung DPR MPR RI ini untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan. Kami tidak ingin bersinggungan dan berlawanan dengan pihak manapun intinya. Seperti itu, Bu, ya. Dan kami siap pasang badan untuk mengamankan Mas Botok, Mas Ali dan kawan-kawan dari Pati sebisa dan semampu kita. Akun-akun ini nge-share foto video lama aksi demo. Framingnya sebesar ini kok nggak diangkat media? Media dibungkam ya? Ayo, tujuannya apa coba? Peneliti Monash University Indonesia bilang ada pola tertentu untuk naikin video-video atau foto-foto lama aksi demo. Polanya bahkan mustahil dilakukan manual karena ada 9 retweet dalam waktu 105 milidetik. Ini cepet banget biar engagement konten naik dan juga viral. Tujuannya kira-kira nguntungin siapa sih? Di Jakarta memang ada aksi, tapi nggak sebesar itu dan berjalan damai. Yang menarik berita ini nih, ada sekitar 50.000 buruh yang tadinya mau melakukan aksi tapi ditunda karena mereka nggak mau ditunggangin. Tuntutan mereka sederhana, percepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Tapi sebelum aksi jalan, draft RUU dari buruh diterima DPR. Artinya DPR wakil rakyat ini gercep menyerap aspirasi dan juga menindaklanjuti. Kalau masalah bisa selesai lewat dialog, kenapa harus nunggu panas dulu? Demo boleh dan hak setiap orang, tapi pastiin yang diperjuangin ini memang kepentingan rakyat. Dan jangan sengaja sebar informasi yang gak utuh, apalagi hoax, karena bisa bikin media sosial makin panas. This is my perspective. What's yours?
Lah katanya demo damai, Botak udah pulang ke Pati. Yang di Jakarta kenapa makin panas? Sebelumnya gue kasih informasi dulu. Perwakilan AMPB udah balik ke Pati setelah dipanggil sama DPR RI dan mendapatkan komitmen untuk RUU perampasan aset. Botak dan kawan-kawan udah balik ke Pati. Tapi kenapa hari ini malah Jakarta yang rusuh dan malah nyalah-nyalahin warga Pati yang udah pulang? Kalau mau demo ya demo aja silahkan. Itu hak kita sebagai warga negara. Tapi kalau udah sampai bakar-bakar, ngerusak fasilitas umum, ya itu lu sama aja ngerugiin sesama rakyat. Menurut pemahaman gue, ini bukan lagi tentang RUU perampasan aset, tapi memang sekelompok orang-orang yang pengen negara ini chaos. Warga Pati udah pulang setelah dapat komitmen. Nah sekarang yang masih rusuh di Jakarta, lu memperjuangkan apa? Jadi silakan kasih pendapat lu di kolom komentar dan ayo kita diskusi. Itu dia dari Kritis Sehat. Saya mau dengar, saya mau lihat janji mereka, bukan janji doang. Mereka tidak ada karena peti janji munafik. Selama ini saya sudah demo yang pernah dikuplisin, nggak pernah dianggap. Nggak pernah dianggap. Semoga yang hari ini dianggap anak tidak dulu ya ibu di sini anak-anak yang tidak dulu marah gara-gara ibu nggak diajak. Saya nanya urgensinya ibu ke dalam buat apa? Buat mau ngomong langsung. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya mau dengar. Saya mau lihat janji mereka, bukan janji doang. Enggak, urgensinya itu buat apa? Buat tembak mati koruptor. Terserah ibu, cuma kita hargain Mas Botak dari Pati. Karena mereka tidak ada hukum. Rakyat ditembak mati, maling ayam ditembak mati. Kantor anak Kuningan aman nggak ya dengan demo besok? Aman nggak selama masih pagi? Kalau malam jangan nggak ya? Dan kalau dia pulang ke Bekasi aman, tapi kalau dia pulang ke arah Tangerang hati-hati kak. Saya kasih kak petanya ya, peta demonstrasi kalau terjadi yang namanya keributan kak, karena ini tuh berulang dan bisa diprediksi. Jadi kak, semuanya akan terpusat di sini kak, di kantor DPR ya, di Simpang Selipi ini kak. Ini arah Kamagisan, ini arah Penjernihan kak, ini Pecopongan, ini daerah arah ke Bekasi, ini arah ke Tomang kak ya. Dan selalu pasti akan sampai sore itu di sini kak ya. Tapi setelah di sini kak, jam 4, jam 5, jam 6, kalau dia nggak akan bubar, pasti akan terjadi yang namanya keributan ya. Keributan itu polisi itu tidak mau ke arah Bekasi ya, tidak akan mau ke arah ke sini, ke arah Bekasi, ke arah Setiabudi atau Tamrin. Kenapa? Karena banyak gedung-gedung tinggi di sini kak ya. Jadi dia akan push gitu ya ke arah Penjompongan Penjernihan dan ke arah yang namanya Palmerah Utara gitu ya, KS Tubun gitu ya, Penjompongan Penjernihan ini di sini kak, dia akan arahkan kak. Kenapa? Arah sini itu tidak ada yang namanya gedung lagi. Kalau arah sini itu sampai di sini sampai karet tuh masih belum ada gedung tinggi kak ya. Tapi ini arah ke Merdeka juga, tapi akan ditahan di sini kak. Akan putar di sini ya. Saya tahu kenapa kak, karena saya kantor saya di sini kak dulu ya. Saya kantor saya di KS Tubun dulu kak di sini kak. Jadi saya udah apal banget kak, pasti diarahkan di sini, balikin ke sini lagi kak. Ya ini dijaga ya gitu ya. Nah di sini ada dua krusial kak. Yang pertama adalah di sini tuh ada stasiun Palmerah, di sini ada stasiun Tanah Abang kak. Jadi kalau ke arah pulang ke Tangerang kak, pasti kak ini pasti akan lumpuh total. Dia akan disuruh ke bawah ini kak, ke stasiun Kebayoran kak ya, ke Palmerah pasti akan lumpuh. Jadi kalau kakak-kakak nih kalau malam pasti akan diarahkan ke Kebayoran. Hati-hati kak ya. Jadi sebaiknya gitu ya, sebelum kakak-kakak terjebak jam 5 udah harus naik kereta kak ya. Dan saya bisa pastikan kak, kalau terjadi keributan, ini kantor pos polisi yang ada di sini itu pasti dibakar. Ini langganan nih kayak di simpangan KS Tubun Palmerah Utara ini. Nah kakak-kakak yang tinggal di sini ya, yang di sini kalau mau pulang ke arah ke sini kak, mending naik Gojek aja ke sini kak ya, jangan naik kereta atau naik Transjakarta. Kalau Bekasi aman, oke? Itu petanya kak. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Dan ingat kak ya, semua pasti berulang kak. Sampai jam 6 sore kak, itu pasti aman kan, terpusat di daerah DPR aja. Tapi setelah jam 6 kak, nggak mungkin mereka. 1. Rampas aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Kita dari desa, dari Pati ke sini itu disupport donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Bisa saya pakai buat sewa bis, bisa pakai buat makan. Dan saya yang pegang donasi. Semua saya publikasikan, yang masuk, yang keluar. Saya publikasikan semua. Semoga kalian-kalian Dewan kita juga transparansi seperti kita, mempublikasikan semua anggaran seluruh rakyat Indonesia. Sekarang zamannya digital. Kalian bisa bikin video pendek, anggaran sekian dipakai untuk sekian. Masyarakat Indonesia butuh transparansi, bukan diam-diam saja. Kalau kalian datang lagi 15 Desember, misalkan RUU itu, jangan pernah injek lagi Jakarta. Kalian busuk. Beda bajol. Saya pakai Jakarta, saya sama yang sekarang. Mana? Kami semua kecewa semua yang demo di sini nggak ada. Bukan saya, ojol kecewa. Yang lainnya kecewa. Selesai kok. Belum selesai aja, sampai selesai, sampai mati, sampai selesai itu undang-undangnya. Mana janjinya fotok? Orang Pati, jangan lambat kerja doang, berani. Main-main kamu sama orang Jakarta. Kami tidak minta dibalas. Apa gitu nyari pamor? Tapi kami hanya minta, kalian nggak ada yang bilang terima kasih. Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa dibelaki sama kalian. Kalian main pulang saja sesudah dari dalam. Kalian sudah cair, kalian pulang. Bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membandingin Anda pada saat Anda diciduk oleh aparat?
Pati. Ini Pati. Kalau kalian datang lagi 15 Desember, disahkan RUU itu, jangan pernah injek lagi Jakarta. Kami akan usir dengan odol semua. Kita akan boikot Pati. Kalian sudah mengecewakan kami. Kami kecewa, datang jauh-jauh. Logistik kami saling estafet, hasilnya kalian Tidak ada Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.